Ada anggaran kelemahannya anggaran untuk pengeluaran modal atau investasi atau capital expenditure tidak diberikan ke bagian pembelian, bagian teknik, dan bagian akuntansi. Nah, ini tuh tidak sesuai dengan tujuan audit disclosure atau pengungkapan dan dapat menimbulkan terjadinya kecurangan. Yang kedua, aset tetap yang disewa dan bukan dibeli, pembukuannya tidak cocok dengan jenis sewa yang bersangkutan dan tidak sesuai dengan SAK. Nah, itu tidak sesuai dengan tujuan audit valuation. Yang ketiga, sistem informasi valuation atau apa ya mungkin yang lebih tepat apa tuh asersi untuk yang aset tetap sewa guna usaha itu ya. Asersinya mungkin selain valuation kira-kira apa yang lebih cocok? Ini apa nih yang nomor 2 nih kalau di kasusnya itu apa terkait barang apa ya? Lela. aset tetap besar tidak Kelompok 3 menemukan nggak kelemahan yang di poin 2 ini di dalam kasus yang sudah dikerjakan? Bahwa ada yang pembukuannya tidak cocok gitu. Kan di sini aset tetap yang disewa ya? Iya, sewa aset tetap. Ada nggak di kasusnya? Mungkin dari kelompok lain, kalau ada yang mau menjawab terkait kelemahan poin 2 ini kan ini ada satu kelemahan berdasarkan ICQ. Nah, dalam pengerjaan kasus aset tetap sendiri kemarin ini, kalian menemukan nggak ada yang, kalau di sini kan dari Laila asersinya katanya valuation ya. Nah, tadi pertanyaan saya pertama kan ada asersi yang lainnya nggak yang mungkin lebih cocok. Kemudian untuk kelemahan nomor 2 ini di dalam kasusnya sendiri kalian menemukan nggak apa aktifannya apa gitu. Kalau misalkan kalian memang menemukan adanya pembukuan yang tidak cocok. Silakan. Izin, Bu. Ya, Pristia ya. Silakan. Kalau mungkin untuk yang nomor 2 itu, kalau di kasusnya itu pada kendaraan bermotor, itu ada pada tanggal 5 Maret 2018 perusahaan melakukan pembelian 2 unit mobil Colt Mitsubishi dengan cara sewa pembiayaan kepada PT Maju. Nah, di situ jurnalnya itu debitnya langsung kendaraan bermotor, bukan menggunakan akun aset tetap sewa pembiayaan. Mungkin begitu Bu untuk yang nomor 2. Kemudian untuk asersinya mungkin classification Bu menurut saya. Terima kasih Bu. Ya, makasih ya Listia ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Listia dari kelompok 5. Berarti pengerjaan di kelompok 5. Mungkin pas kebagian juga ya. Membahas yang indeks yang ada mobil-mobil itu ya. Oke, baik. Bisa kita lanjut aja. Silakan. Nah, terus yang ketiga, sistem informasi tidak meliputi perbandingan anggaran dengan pengeluaran yang sesungguhnya. Ini bisa digeser nggak? Yang sesungguhnya itulah yang sesungguhnya terus ada sistem informasi tidak meliputi penjelasan atas penyimpangan yang besar antara anggaran dengan pengeluaran yang sesungguhnya. Itu tidak sesuai dengan tujuan audit completeness. Yang keempat, aset tetap yang disingkirkan karena tidak berguna lagi atau retirement tidak selalu segera dilaporkan kepada bagian akuntansi dan karena itu tidak sesuai dengan tujuan audit completeness dan dapat terjadi penyalahgunaan aset. Nah, kesimpulannya kalau dari kelompok kami itu sedang karena meskipun kelemahan yang ada tergolong sedikit menjadi celah untuk melakukan terjadinya kecurangan. Ya, baik. Tahan dulu ya. ICQ. Pertama sebenarnya kalau dari yang kuesioner yang sudah dibuat sama
Ibu Lita itu ya. Kalau di Ibu Lita itu sebenarnya kan dia juga sudah ngelingkarin ininya dia ya. Di bawah itu dia sudah kasih Baik. ya baik ya, nggak masalah sih kalau eh, karena memang ada beberapa kelemahan ya. Nah, cuman yang ingin saya agak karena ini asersi kan akan sering keluar ya, saya yakin ya di UAS juga akan sering keluar nih. Tadi yang valuation itu seperti yang dibilang Listia, kalau misalkan terkait dia salah klasifikasi, berarti mungkin ada asersi lain ya, bukan valuation, tapi misalkan itu tadi klasifikasi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mengacu ke jawabannya Lela di sini ya, kalau terkait anggaran sebenarnya di kasusnya sendiri, tahu saya mungkin nggak ada ya, nggak ada. Memang tidak terlalu membahas mengaitkan dengan anggaran seperti di cost accounting dulu gitu ya. Cuman ditemukan adanya menurut Ibu Lita ini adanya ini nggak masuk di sistem informasi ya terkait anggaran. Nah, yang ingin saya coba tolong dielaborasi Laila ya. Ini kan jawabannya Laila yang anggaran ini tidak sesuai dengan tujuan audit completeness. Itu kira-kira gimana penjelasannya ya? Hubungan antara kelemahan dengan mungkin asersi yang tidak terpenuhi potensi gitu ya, silakan. Maaf Bu, sebenarnya kalau salah. Kalau saya di sini mikirnya kan ini yang bagian umum itu, apakah sistem informasi meliputi di mana perlu ada yang anggaran untuk pengeluaran investasi itu kan ada. Terus yang alasan untuk pengeluaran investasi itu dicentang iya gitu. Terus yang perbandingan anggaran itu nggak ada. Jadi kalau menurut saya dari yang sistem informasi itu kurang lengkap gitu Bu. Makanya tidak sesuai dengan tujuan audit completeness. Oh, jadi arahnya ini ya seakan-akan kita melihat mengakses si sistem informasinya gitu ya. Completeness-nya dari sisi menurut Lela sistem informasinya sendiri belum fitur-fitur atau informasi yang ada di situ belum lengkap, maka tidak memenuhi completeness gitu ya. Oke, baik. Nah, mungkin saya tambahkan lagi penjelasannya. Kalau asersi yang selalu dimaksud di dalam mata kuliah auditing ya, mulai dari dulu AKSK, nanti ini praktek auditing, itu asersi terkait, kan awalnya kan dimulai dari asersi manajemen ya, bahwa angka-angka yang ada di laporan keuangan, atau kalau sekarang kan posisinya belum jadi laporan keuangan ya, masih trial balance ya. Intinya manajemen itu menyatakan bahwa misalkan kalau dia naruh angka tadi ada kendaraan bermotor di akhir periode gitu ya, di akhir tahun sebesar 100 juta misalkan gitu. Nah, itu ketika dia bilang itu completeness, ketika dia sudah berani mencantumkan angka 100 juta di situ, artinya manajemen sudah menyatakan bahwa semua kendaraan bermotor yang dimiliki perusahaan yang memang menjadi haknya atau asetnya perusahaan, seluruhnya sudah dia laporkan sesuai apa yang tertera di trial balance. Kalau ini kan masih trial balance gitu ya. Nah, itu dia bilang, saya sudah completeness nih, sudah memenuhi unsur completeness. Nah, tujuan dari auditor berarti kan menguji ya, apakah betul semua pembelian kendaraan bermotor sudah dicatat. Kalau asersinya completeness. Nah, mungkin kalau yang tadi disampaikan Laila, mungkin agak geser ya. Jadi, seakan-akan sistem informasinya nih yang belum completeness. Nah, sebenarnya seharusnya yang lebih tepat itu, jadi ketika ada sistem informasi yang menurut kita lemah nih ya, karena anggaran, atau mungkin yang lebih kan ini ngomongin completeness ya, itu sebenarnya kita melihatnya ke akun-akun yang terkait gitu. Ini ketika misalkan, oh ini apa sih, anggaran dengan pengeluaran yang sesungguhnya. Tidak, ketika artinya kan kalau ketika ada anggaran, itu ada di sistem informasi muncul, kemudian pengeluaran sesungguhnya juga muncul, kan akan bisa diperbandingkan ya satu pengeluaran itu kira-kira wajar atau enggak, misalkan kan gitu ya. Jadi masalah akurasi juga bisa. Tapi lebih kepada melihatnya kepada dampaknya itu, dampak kelemahan ini terhadap akun-akun yang ada di laporannya si klien gitu ya. Seperti itu. Jadi bukan menilai si sistem informasinya sendiri belum completeness, bukan itu, tapi akun-akun yang bisa terpengaruh. Kalau dia ngomongin pengeluaran, expense gitu atau biaya-biaya, artinya
Tapi kali ini kan masalahnya dengan anggaran ya, sedangkan tidak ada informasi tambahan sih terkait dengan anggaran. Cuman mungkin kalian kan udah belajar cost accounting, bisa jadi ketika ada beda jauh nih angkanya dengan anggaran yang sudah dianggarkan, apakah ada kesalahan catat gitu ya, atau ada misalkan pembelian-pembelian yang tidak diotorisasi. Kan harusnya ketika itu bisa dibandingkan antara budget dengan pengeluaran realnya, dan prosedurnya itu harus lewat otorisasi dari manajemen misalkan. Nah, dan semua itu tercapture di sistem informasi, itu kan bisa lebih meyakinkan ya satu angka yang dilaporkan oleh manajemen di trial balance-nya atau di laporan keuangannya. Nah, ketika itu di sistem informasi tidak ada perbandingan budget dengan realisasi, nah kemungkinan yang perlu dikhawatirkan yaitu ketika ada kita nggak bisa membandingkan nih ketika ada satu kesalahan, kita nggak bisa mengetahui gitu ya apakah ini emang karena dia salah catat atau apakah ada yang prosedur yang tidak dijalankan seperti itu. Jadi mungkin lebih kalau completeness ini karena memang dianya sendiri kan memang tidak melakukan pencatatan anggaran sebenarnya ya. Kalau di sini sistem informasinya ya, mungkin lebih kepada itu akurasinya. Ketika ada sistem informasi kan lebih gampang nih dibandingkan anggaran dengan real pengeluaran. Kemudian kalau completeness itu kan semua sudah dicatat gitu ya. Tapi arahnya sih bukan melihat mengakses sistem informasinya ya, tapi akun-akun yang bisa terdampak karena sistem informasinya ini tidak membandingkan antara anggaran dengan real pengeluaran gitu ya. Iya, gitu. Baik, silakan bisa dilanjut. Selanjutnya ke prosedur audit. Jadi yang pertama, kayaknya ke atas dulu lagi, di atas ada. Jadi yang pertama adalah siapkan skedul utama sehubungan dengan audit aset tetap. Nah, itu ada di indeks C. Yang kedua, minta daftar aset tetap atau list of fixed asset yang mencakup tanggal perolehan, nilai perolehan, unit, akuntansi penyusutan, beserta nilai bukunya. Cocokkan dengan saldo kontrolnya. Nah, itu terdapat di buku 1 halaman 160 sampai 162. Yang ketiga, pelajari kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi, nilai perolehan aset tetap, dan perhitungan penyusutan. Apakah diterapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya. Bila terjadi perubahan metode kebijakan dan tarif penyusutan, pelajari efek kumulatifnya dan apakah nilai metode baru tersebut wajar. Nah, itu sudah dilakukan, terdapat pada buku 1 halaman 23, yang mana aset tetap itu dicatat berdasarkan harga perolehannya dan disajikan dengan akumulasi penyusutan sehingga didapatkan nilai bukunya. Nah, penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Terus yang keempat, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan, apakah telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Misalnya, yang mutasi penambahan itu tidak ada persetujuan dari pejabat yang berwenang, yang mana sesuai dengan ICQ nomor 1. Kalau yang mutasi pengurangan, ke bawah lagi, Andin, yang untuk pengurangan atau penjualan dan atau penghapusan, perhatikan apakah akun akumulasi penyusutan telah didebit sebagaimana seharusnya serta cara perhitungan dan pembukuan telah dilakukan dengan tepat. Perhatikan persetujuan dari pejabat yang berwenang dan kewajaran harga jualnya. Nah, itu ada di buku 1 halaman 160 sampai 162. Terus yang nomor 5, apabila ada construction in progress, telah biaya yang dibebankan. Apabila pembangunan aset ini disubkontrakkan ke pihak lain, perhatikan apakah pencatatnya sudah sesuai dengan presentasi penyelesaian dengan melihat perjanjian kontrak dan berita acara penyelesaian, kaitkan dengan kewajiban yang timbul pada periode yang ke bawah. Yang sama, itu ada di buku 1 halaman 162 nomor 4. Yang keenam, apabila ada aset tetap yang diperoleh melalui sewa guna usaha atau leasing, bandingkan daftar aset dengan perjanjian sewa guna usaha tersebut. Apakah pencatatan sudah sesuai dengan
dengan PSAK nomor 30 bandingkan dengan kewajiban dalam sewa guna usaha yang timbul. Nah, itu ada di buku 1 halaman 162 atau indeks C, itu terkait penyelesaian dan koreksi yang ada di indeks C. Terus nanti akan dijelaskan. Habis itu yang prosedur yang ke-7 sama 8 itu nggak ada. Terus yang ke-9, lakukan reasonableness test atas perhitungan penyusutan yang telah dilakukan perusahaan dengan melakukan secara pergolongan daripada aset tetap tersebut. Lakukan rekonsiliasi antara penambahan akun akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan. Apabila beban penyusutan dibebankan pada beban produksi dan persediaan, lakukan perhitungan atas kewajaran metode alokasinya. Bandingkan dengan tahun sebelumnya, itu dijelaskan dan dikoreksi di indeks JJ. Yang ke-10 sama 11. 10 itu tidak ada keterangan lebih lanjut. Yang ke-11, akun inventarisasi saat tetap itu ada. Yang ke-12 itu yang ada itu kayak cuma bunga yang dikapitalisasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Itu ada di indeks C yang bagian bunga. Terus aset tetap dalam sewa ada di indeks C dan M3 sama N1. Terus yang aset tetap masih dalam tahap penyelesaian itu ada di indeks J dan buku besar halaman 162. Terus yang ke-13 terkait tujuan perpajakan itu yang minta daftar perhitungan sama cocokan sama itu tidak ada keterangannya atau dokumen pendukung, sedangkan yang periksa klasifikasi penambahan menurut golongan fiskal itu ada di indeks C terkait pembangunan dalam proses. Yang ke-14, catat hal yang perlu dikopkan dalam surat pernyataan kalau itu tidak dilakukan. Kemudian yang bawahnya, yang pertama minta semua daftar hutang sewa atau leasing itu iya. Terus yang kedua, lakukan konfirmasi atas kewajiban tersebut mengenai saldo pertanggalan neraca atau laporan posisi keuangan untuk mengetahui tingkat bunga yang terutang jaminan, sekaligus pembayaran dan syarat-syarat lain terdapat di indeks M3 dan N1. Yang ketiga, minta salinan atau kopi surat perjanjian sewa untuk permanent file. Perhatikan apakah perjanjian tersebut menggunakan metode modal atau capital list method atau metode operasional atau operational list method. Itu iya. Terus yang keempat, periksa bahwa penerimaan pinjaman telah dibukukan sebagaimana seharusnya. Itu terdapat di indeks M3 dan N1. Yang kelima, vouching setiap pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang telah dilakukan. Yang keenam, hitung jumlah yang harus dilunaskan dalam waktu 1 tahun setiap tanggal neraca atau laporan posisi keuangan untuk disajikan sebagai kewajiban jangka pendek dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Iya. Selanjutnya, langsung mulai ke koreksi. Ini tadi ada nyebut-nyebut PSAK ya? Iya. Yang di mana tuh ya? Coba balik Lela. Di ICQ ya? Di atas. Gimana sih tadi yang PSAK 30 sewa guna usaha ya? Iya. Kan atasnya lagi. Oh, berarti bukan di sheet yang ini ya? Di ICQ mungkin ya? Ini kayaknya bisa. Coba di search PSAK. Ini PSAK 30 ya? Nomor 6. Listing nomor 6. Saya sih baru aja ngecek sih ya. Cuman kalau yang saya cek ini mungkin masih, ini kan buku terbitan tahun 2018 ya. Ya mungkin belum terlalu update, masih dengan yang lama. Kalau yang saya lihat yang terbaru sih yang PSAK 30-nya ini sudah nggak ada ya. Adanya cuman yang PSAK terkait sewa aja. Di PSAK 73. Nah, saya nggak tahu mungkin di kalian di akuntansi kan lebih update nih terkait PSAK. Yang PSAK sewa terkait sewa atau sewa guna usaha ada dipelajari nggak? Di pelajaran akuntansi? Di mana? Di pelajaran akuntansi ada belajar PSAK terkait sewa atau sewa guna usahanya nggak? Sepertinya pernah, Bu. Di tingkat berapa? Tahun lalu kali ya? Tingkat 2 ya? Iya, Bu. Nomornya ini PSAK 30. Nah, sudah yang terbaru, Bu, 73. 73 ya? Ya, berarti ini, nah artinya ini tandanya apa ya? J.
Nah, ini kan katanya sudah diperiksa nanti masuknya ke indeks J. Maksud saya ke depannya ya lebih sambil, kan ada statement artinya kan kita sambil baca ya. Nah, sambil baca. Kalau memang sudah pernah dipelajari dan ini sebenarnya sudah ada perubahan gitu, nggak apa-apa langsung di-update aja di kertas kerja prosedur auditnya ya. Itu aja sih catatannya. Apalagi kalau sudah pernah belajar kan harusnya ya udah tahu gitu ya. Cuman memang judulnya di situ sewa sih, bukan sewa. Mungkin udah jadi satu ya, sewa guna usaha. Itu aja. Ya, jadi sambil kritis juga ya ketika ada statement-statement ini yang bisa diperbaikin. Jadi nanti kan hasil yang dikumpulkan memang udah yang paling maksimal gitulah dari kelompoknya. Ya, silakan dilanjut Laila. Sudah, lanjut ke koreksi J. Akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan melanjutkan indeks J, namun sebelum itu kita masuk ke koreksi atau jurnal koreksi yang kami usulkan di dalam catatan pemeriksaan. Nah, yang pertama di sini ada pembayaran PBB yang dikapitalisasi sebagai aset tetap. Nah, itu bisa kita lihat di buku besar per 31 Desember 2018, halaman 160, di situ bangunan dan prasarana itu ada pembayaran pajak bumi dan bangunan sebesar 100 juta itu dia kapitalisasi sebagai aset tetap atau bangunan dan prasarana. Nah, terkait PBB ini bukan biaya perolehan, tetapi hanya beban yang memang setiap tahun itu ada. Jadi kita tidak boleh mengkapitalisasi ini sebagai bangunan dan prasarana, tapi kita akui sebagai beban. Dan oleh karena itu usulan jurnal koreksi yang kami usulkan yaitu adalah beban lain-lain terhadap bangunan dan prasarana sebesar 100 juta. Nah, kemudian yang kedua di sini terdapat pembayaran PPN atas bangunan dibangun sendiri atau KMS, kegiatan membangun sendiri, yang belum dilakukan perusahaan. Jadi bisa dilihat pada halaman 162 poin A dalam bangunan dan prasarana, itu terdapat beban yang dikeluarkan termasuk bahan material, tenaga kerja, dan lainnya sebesar 1,5 miliar. Sampai dengan akhir tahun 2018, perusahaan belum melakukan pembayaran pajak PPN atas bangunan yang dibangun sendiri. Nah, atas karena dia belum melakukan pembayaran pajak PPN, berarti dia harus mengakui utang PPN. Lalu bagaimana cara menghitung PPN-nya? Untuk PPN atas bangunan dibangun sendiri atau KMS itu perhitungannya adalah 10% dikalikan dengan DPP. DPP-nya itu 20% dikalikan biaya yang dikeluarkan di luar perolehan tanah. Nah, sehingga kita cari dulu DPP-nya 20% dikalikan dengan 1,5 baru kita kali dengan 10%, sehingga kita dapat di sini PPN KMS-nya sebesar 30 juta. Utang PPN di kredit, nah di debitnya apa? Di debitnya itu adalah bangunan dan prasarana. Kenapa? Karena PPN atas bangunan dibangun sendiri atau KMS ini tidak dapat dikreditkan. Dan juga PPN ini masih berhubungan dengan perolehan, sehingga karena dia tidak bisa dikreditkan dan juga masih berhubungan dengan perolehan, maka bisa umumnya kita debit sebagai asetnya atau bangunan dan prasarana kalau di kasus ini. Dan kemudian lanjut ke nomor yang ketiga, ada koreksi pencatatan atas pembelian kendaraan bermotor truk Colt Mitsubishi. Nah, terkait hal ini ada di halaman 162 juga di poin B. Jadi dia baru saja menjurnal kendaraan bermotor terhadap Bank Lopo itu sebesar 240.629.000. Jadi dia hanya menjurnal terkait sisa pembayarannya sebesar 240 juta itu. Padahal terkait pertukaran aset ini kita kan harus mengkreditkan aset lamanya, kemudian mendebitkan akumulasi penyusutan aset lamanya, kemudian kita mendebitkan atau menambahkan akun kendaraan bermotor ini sebesar full harga perolehannya, tidak hanya sebesar yang kita bayarkan seperti yang PT Sugus catat. Dan kemudian ketika ketika dijumlahkan ada perbedaan, baru kita bisa mengakui adanya rugi ataupun laba. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa Colt Mitsubishi yang ingin dia beli itu harga perolehannya 300 juta.
Sedangkan truk Nissan dengan harga perolehannya, ini truk Nissan yang ingin kita tukarkan atau yang punya kita atau punya PT Sugus yang lama. Itu harga perolehannya 80 juta dengan akumulasi penyusutan 16 juta. Sehingga nilai bukunya 64 juta. Nah, sisa bayar dengan kasnya tadi harga truknya kan 300 juta Colt Mitsubishi, sedangkan kendaraan si Nissan ini yang ingin kita tukarkan itu dinilai sebesar 59 juta. Sehingga di sini ada sisa yang dibayar dengan kas sebesar 240 juta 629 ribu. Nah, atas 240 juta 629 ribu ini sudah dijurnal oleh PT Sugus, cuman terkait truk Nissan-nya dan truk Colt Mitsubishi-nya itu masih salah, sehingga kita harus atau mengusulkan jurnal koreksinya seperti ini. Yang pertama di debit ada kendaraan bermotor Colt Mitsubishi sebesar 59.371.000. Ini kita tambahkan sebesar 59 juta. Kenapa? Agar nanti ketika dijumlahkan dengan jurnal sebelumnya itu sebesar 300 juta. Jadi sesuai dengan harga perolehannya. Kemudian kita ke kredit dulu dengan ke kendaraan lama yaitu Nissan. Kita kredit sebesar harga perolehannya 80 juta tadi, akumulasi penyusutannya di debit 16 juta, sehingga di sini kita menemukan adanya rugi aset tetap sebesar 4.629.000. Ya, Nah, oke. Tahan dulu, ya Bu. Andi. Oke ya, so, coba dari kelompok lain, silakan mau ada tanggapan dulu atau sudah sama? Pak, kelompok 6, siapa yang kebagian? Untuk indeks J, koreksi. Ada Fadil, Novelin, Rizka, Panda. Saya, Bu. Ya. Gimana, Novelin? Beda, Bu. Yang nomor 3 itu kelompok kami dinolkan dulu, Bu. Yang tadi di jurnal sama perusahaan, Bu. Maksudnya dinolkan apa? Kan perusahaan sudah mencatat kendaraan bermotor pada Bank Lopo. Jadi kalau sesuai dengan kelompok 3 ini, jadi kayak 2 kali gitu, Bu. Pencatatannya. Kendaraan bermotornya jadi double gitu, Bu. Tapi dilihat dari angkanya, maksudnya ini kan ya biasanya kan kita yang gampang yang sudah dicatat seharusnya, Bu, udah benar, Bu. Kemudian koreksi kan gitu ya. Iya, Bu, iya, Bu. Memang Baru secara saya perhatiin lagi. Iya, secara akun kesannya kecatat lagi, tapi dari sisi angkanya kan hanya selisihnya gitu ya, kurang lebih ya. Iya, Bu, kalau kelompok 3 udah digabung, kalau kelompok kami dipisah gitu, Bu. Oke. Baiknya tuh kayaknya yang dulu-dulu juga bikinnya gitu ya, misalkan ini yang sudah dicatat klien begini, seharusnya begini, itu mungkin nanti bisa lebih kalian bisa lebih hati-hati gitu ya. Kalau mau khawatir kan ada yang kelewat atau apa ya. Iya. Jadi bisa membantu juga yang sudah dicatat klien apa. Kalau yang Andi kan di bagian kanan tuh yang seharusnya ya. Seharusnya kan kayak gini. Cuman mungkin nggak terlink dengan, nggak kebayang dengan yang udah dicatatnya apa. Seharusnya gimana, berarti tinggal koreksinya seperti apa. Jadi sebenarnya nggak perlu di offsetkan lagi dulu, dinolkan lagi gitu ya. Sebenarnya langsung aja dia sudah nyatetnya apa, harusnya gimana ya, adjustment-nya tinggal menyesuaikan aja apa yang kurang. Ketika ada akunnya sebenarnya sudah pernah dia catat, tinggal angkanya aja yang salah, yaitu jadi lebih singkat sebenarnya kan, nggak perlu bolak-balik. Ini yang salah dienolkan dulu, kemudian dicatat yang benar, itu khawatirnya malah jadi itu lebih lama dan saya takutnya ya ada lebih rentan salah sih sebenarnya. Cuman ya sama-sama butuh ini sih ketelitian ya. Iya, Bu. Kelompok 6 jadi sebenarnya sudah sama ya. Kelompok 5 silakan, siapa? Apa Kopipa atau Aksa? Siapa yang mau menanggapi? Nomor 1, 2, dan 3, apakah sudah sama? Atau ada pendapat lain? Gimana kelompok 5? Aksa, Faizul, ya, silakan. Sama Bu jawabannya, Bu. Gimana Raffi? Untuk jurnal 1 dan 3-nya udah sama. Jurnal sama kelompok 3. Oke. Kelompok 4?
Sudah sama, Bu. Sama ya. Nggak ada masalah ya, saya rasa ya. Nah, cuman yang seperti ini kan terkesannya mudah ya, tapi butuh ketelitian. Kemudian kok feeling saya ini kayaknya sering keluar nih, yang kayak gini-gini ya. Trade in gitu ya, trade in antara barang yang bisa barang yang sejenis, aset yang sejenis, atau bisa juga aset yang tidak sejenis. Jadi ya saya rasa di akuntansi juga udah mendalam dan juga pasti kalian udah menghadapi kasus-kasus yang lebih sulit ya. Tapi mungkin ini constraint-nya kan waktu, pertama waktu dan ketelitian ya. Kemudian jaringan juga ya. Tapi nanti kan kalian ujian finalnya itu kayaknya kemungkinan besar akan offline ya. Jadi masalah jaringan mungkin akan jadi tidak terlalu mengkhawatirkan lagi. Jadi saran saya ya teliti ya, lebih teliti aja. Silakan aja temukan aja cara-cara. Kalau tadi kan kayak kelompok novelin mau mengenolkan dulu, ya silakan aja, saya sih nggak masalah. Atau mau yang itu, ini catatan klien gimana, yang seharusnya gimana, atau mau langsung aja nih, seperti yang nomor 3 nih langsung ya, tidak ada hitung-hitungan di kanan misalkan, karena nggak sempet, ya silakan ya. Cuman ya tetap harus teliti dan sebenarnya kan ini dapatnya dari mana gitu kan ya. Jadi kalau ada coret-coretan hitungannya itu lebih akan menambah poin juga sebenarnya. Oke, Andi silakan dilanjut. Baik, Ibu, saya lanjut. Sekarang saya akan membahas poin nomor 4 dan nomor 5 terkait leasing. Jadi kita mulai dari nomor 4 dulu. Jadi sebenarnya di leasing ini ada dua kesalahan. Yang pertama, reklasifikasi yang tadi seperti di Listia bilang, ada kesalahan reklasifikasi, dan di poin nomor 5 ada kesalahan yang dimana bunga itu dikapitalisasi sebagai aset sewanya. Nah, kita mulai dari nomor 4 dulu. Jadi koreksi terhadap pengakuan kendaraan bermotor mobil Colt Mitsubishi. Nah, terkait leasing ini bisa kita lihat di halaman 163. Jadi di PT Sugus dia telah mencatat kendaraan bermotor di debit sebesar 160 juta. Nah, sebenarnya terkait ini salah. Kenapa? Karena PT Sugus sebenarnya sudah mempunyai akunnya tersendiri, yaitu aset tetap sewa pembiayaan. Oke, maaf saya sebentar ya, 1 menit aja ya, izin ya sebentar ya. Mungkin di stop dulu sebentar ya. Oh, Ya, baik Ibu. terima kasih. Ya, terima kasih sudah menunggu ya. Baik, silakan dilanjut Andi. Baik Ibu, ya. Baik. Koreksi terhadap pengakuan kendaraan bermotor mobil Colt Mitsubishi. Nah, terkait hal ini bisa kita lihat di halaman 163. Di situ PT Sugus dia telah mencatat leasing ini di debitnya kendaraan bermotor sebesar 160 juta. Nah, terkait ini salah karena PT Sugus sebenarnya sudah mempunyai akunnya tersendiri, yaitu aset tetap sewa pembiayaan di dalam neracanya, sehingga atas hal ini kita usulkan jurnal koreksi, yaitu aset tetap sewa pembiayaan terhadap kendaraan bermotor sebesar 160 juta. Nah, di nomor 5 itu ada koreksi pencatatan pembelian kendaraan bermotor leasing, bunga tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap. Nah, di poin nomor 5 ini juga sama, dilihat di halaman 163, bahwa dia mengkredit tuh ada utang sewa pembiayaan jangka panjang sebesar 123.981.000. Nah, 123 juta ini sudah include dengan bunganya, yaitu Rp1.165.875 dikali 24 bulan. Dan oleh karena itu bunga ini harus kita keluarkan. Jadi
keluarkannya tapi tidak full utang sewa pembiayaannya itu sebesar 27 juta karena beban bunganya sudah ada yang bisa kita akui selama 8 bulan. Jadi oleh karena itu aset tetapnya itu dikredit, kemudian beban bunga yang sudah bisa kita akui yaitu 8 bulan dikali dengan bunganya 1.165. Kemudian untuk sisanya yang masih belum bisa diakui sebagai beban bunga itu kita debitkan utang sewa pembiayaan jangka panjang 16 bulan dikalikan dengan 1,165. Jadi seperti itu. Lanjut ya, Bu. Ya, misalkan. Tapi kalau beban bunganya itu, ini nggak direklas dulu ya? Yang porsi bunga yang full itu, yang 27,9, itu kan tidak boleh, betul ya, tidak boleh diakuin menjadi ke dalam aset tetapnya ya. Jadi dari porsi hutang, kemudian kalau pembayaran beban bunganya, ini kan mau beban bunga kan biasanya dibayarkan terus kepada bank gitu ya? Iya, Bu. Ya, yang porsi yang katanya nanti akhir tahun itu sebenarnya udah harus mengakui adanya beban bunga. Nah, ini gimana nih kalau kayak gini? Si beban bunganya kreditnya seakan-akan jadi langsung ke si aset ya. Jadi sebenarnya itu beban bunga ini di kreditnya ada tambahan lagi, Bu. Jadi kayak utang sewa pembiayaan sebesar 9 juta itu. Jadi sebenarnya utang sewa pembiayaan ini full 27 buat buat ngurangin dari aset tetapnya ini. Karena beban bunganya ini kan ntar kan ada lagi pengakuan beban bunga terhadap utang sewa pembiayaan. Jadi langsung kayak dijumlahin gitu, Bu. Utang sewa pembiayaan jangka panjang yang ada di debit sama yang ada di kredit. Jadi kayak gitu sih, Bu, kayak langsung. Ya. Karena kalau di saya direklas utang sewa pada aset dulu gitu ya. Karena kan utangnya itu tidak termasuk dengan porsi bunga gitu ya. Utang dan aset gitu di luar dari porsi yang 27 sekian. Nah, kemudian memang betul ketika dia di akhir tahun nanti udah ada, harusnya kan perusahaan ini sebenarnya kan belum, dia nggak, karena dia ngakuinnya itu langsung sebagai aset dia semua, dia kan nggak ada pembayaran bunga ya sebenarnya ya, si perusahaan kan ya, klien. Oke, nah terus auditor menyarankan nih, seharusnya nanti di akhir di adjustment-nya itu membebankan bunga. Nah, cuman beban bunga itu kan harusnya kreditnya kan klien kan bayar bunga nih, bayar beban bunga ya. Kreditnya kan biasanya di bank ya, bank lah ya, nggak mungkin pakai cash gitu. Maksud saya gitu, kalau ini seakan-akan yang 9,3-nya itu, beban bunganya itu terus kreditnya kok balik lagi ke aset gitu. Berarti lebih bagusnya itu dipisah ya, Bu. Jadi beban bunganya ntar misalnya kita taruh. Beban bunganya kan kalau bayar beban bunga kan pasti pakai uang kan gitu ya. Iya. Kalau ini kesannya seakan-akan mengurangi nilai dari asetnya gitu. Ya, jadi kalau saya sih itu direklas kan, berarti bukan direklas ya, tidak bisa diakui sebagai aset atau hutang tuh yang porsi bunganya. Oke, jadi di offset, kemudian nanti terakhir ya ada bank gitu ya. Seperti ini ya, Bu. Ya, kurang lebih. Banknya ya bebas saya bank apa ya. Mungkin kan ada 2 dia banknya. Nanti tinggal kita lihat lagi aja ya. Kalau bayar-bayar itu dia lewat bank mana, silahkan aja. Atau mungkin dari kelompok lain ada pendapat dulu untuk yang nomor 5 terkait yang leasing kendaraan, silakan. Tadi yang belum kelompok 1 coba. Bagaimana nih kelompok 1 untuk transaksi yang nomor 5? Untuk yang kelompok 1 itu sama jurnalnya sama yang kelompok 3 ini. Kreditnya masih di aset tetap sewa. Kenapa tuh alasannya tadi? Berarti yang sebelum dirubah ini ya? Yang pertama tadi, dari kelompok 3 yang pertama kali tadi ya? Benar, Bu. Ya, siapa sih? Lutfia ya?
Gimana Lutfia ininya, argumennya? Kalau sama dengan yang pertama tadi. Soalnya tadi kan yang beban bunga itu kan yang udah di tahun 2018. Jadi apakah beban bunga itu kemudian mengurangi nilai dari asetnya? Kalau yang tadi kan seakan-akan porsi beban bunga yang 9,3 juta itu bukan mengurangi porsi aset ya, tapi mengurangi utang ya. Kalau tadi ya. Padahal kan niat awalnya kan dia punya aset hasil dari leasing kan gitu ya. Nah, kemudian porsi bunganya itu sendiri tidak harus dipisahkan dari nilai hutang maupun nilai aset leasingnya itu gitu. Gimana penjelasannya? Berarti harus dipisah ya, Bunda? Harus diganti seperti ini. Ya, nggak maksud saya tadi kan kelompok 1 jawabnya sama dengan kelompok 3 yang pertama tadi. Nah, itu kenapa gitu? Kenapa seakan-akan beban bunga yang mau diakui di akhir tahun ini oleh auditor ya untuk dipropos ke klien, kenapa itu tadi kok dibikinnya seakan-akan mengurangi nilai dari hutangnya gitu? Kenapa enggak? Padahal kan niat awalnya tadi katanya bagian bunga itu tidak harus dikeluarkan dari nilai aset leasing maupun nilai hutang leasingnya kan gitu. Soalnya tadi kiranya saya itu cuma itu dikeluarkan dari yang aset utangnya saja gitu, Bu. Langsung ditransfer ke yang itu aset tetap pembiayaan gitu. Wah, hilang ibunya. Oh iya, oke. 9 juta ya. Mungkin sementara ini di apa? Kan intinya awalnya ini kan mengeluarkan dia mengoreksi untuk pencatatan pembelian kendaraan dengan leasing ya senilai dari si bunganya itu ya. Jadi sementara itu dulu di-offsetkan hutang pada aset, kemudian nanti untuk di akhir beban penyusut. Ini beda lagi ya, ini mah beban bunga ya. Kalau beban penyusutan kan juga nanti dihitung ya di akhir tahun ya. Sementara ini sih kalau menurut saya ya, jadi tetap beban bunganya itu terpisah gitu. Ada apa efeknya juga pembebanannya nggak tidak mengurangi nilai dari hutang. Izin Bu. Iya ya. Ada 2 metode itu ya, yang ketika bunga dibayar, kemudian porsi ini porsi hutangnya hutang untuk bunga doang berarti kan ya, yang 27,9 ini porsi hutang khusus untuk bunganya kan ya? Iya Bu. Cuman yang iya. kalau yang beban bunga terhadap Bank Lopo ini biasanya tuh kita diakui sebagai utang dulu Bu, nggak ke bank langsung dibayar gitu. Jadi kalau misalnya digabungin nanti jurnalnya sama kayak yang tadi di awal yang seakan-akan dia mengurangi porsi utang gitu Bu. Jadi biasanya tuh iya, saya ini ya karena utangnya ini memang khusus untuk utang yang si utangnya bunga aja ya. Ya. Iya Bu. Atau yang jurnal yang awal tapi coba dibikin 2 step gitu. Jangan langsung digabung. Mungkin jadi lebih jelas ya. Oke, sementara yang beban bunga pada bank mungkin bisa dianulir dulu ya. Saya agak kecampur-campur berarti tadi. Coba yang beban bunga pada banknya dianulir dulu, tapi step yang jurnal yang awal tadi dibikin 2 step coba. Mungkin jadi lebih lebih jelas.
Ini nanti di pertemuan yang akan datang kan terkait ini ya, modulnya selanjutnya mengenai beban ya. Nah, ini harusnya nyambung nih dengan pendapatan dan beban-beban yang ada di modul 8 nih. Kayaknya sudah nggak dibahas lagi deh, beban yang terkait leasing ini. Oh, nanti ketika bayar, oke. Ya, atau tadi langsung gitu ya, bisa langsung ya, beban pada ketika dia bayar beban bunga, biasanya langsung ke bank. Atau beban bunganya dijadikan hutang bunga gitu ya, beban bunga pada hutang bunga dulu, nanti hutang bunganya dibayarkan ke bank. Ya, oke dah, kurang lebih seperti itulah ya, ininya ya, logikanya ya. Ya, mungkin bisa dilanjut atau mungkin masih ada yang punya pendapat lain. Kelompok 2 gimana? Mungkin Bu, untuk kelompok 2 yang Siapa ya? Kok nggak langsung ke pin ya? lanjut Bu. Sebentar. Ya, silakan. Kalau jurnal terkait koreksi dari beban bunga ini, di kelompok 2 itu juga langsung ini Bu, utang sewa pembiayaan itu langsung net 18 juta itu Bu. Jadi nggak dipisah jurnal. Oke, baik. Kan ini tadi apa-apa ya, saya ulang lagi ya. Intinya kan tadi dari porsi hutang dan aset sewa pembiayaannya ini mengeluarkan nilai dari porsi bunga gitu ya. Makanya hutangnya berkurang, aset sewanya juga berkurang. Porsi bunganya dikeluarin. Kemudian di akhir periode harusnya kan si beban bunganya sendiri itu seperti ya kalau kredit lainnya gitu kan ya, harusnya kan udah dibayar nih. Makanya diakuilah si 9,3 itu porsi untuk tahun ini, tahun 2018, mau diselesaikan nih beban bunganya. Jadi kalau, nah ini utang sewa pembiayaan ini kan sebenarnya untuk si asetnya ya. Nama akunnya kan sebenarnya utang sewa pembiayaan ini untuk si aset nih. Apakah ada akun utang untuk utang bunga gitu kan harusnya. Hutang atas bunga sewa pembiayaan. Karena kalau namanya sama utang sewa ini kan sebenarnya untuk porsi asetnya sendiri, bukan porsi bunganya. Karena justru tadi tujuan awal kita kan untuk memisahkan gitu ya. Intinya sih kurang lebih seperti itu. Cuman yang saya tahu ya ujung-ujungnya kan kalau namanya akhir tahun harus bayar bunga leasing ya bayarnya dengan cash kan gitu ya, cash in bank gitu. Jadi sebenarnya ya entah itu kalian mau akui dulu lagi sebagai hutang bunga sewa pembiayaan dulu, baru hutangnya diselesaikan, atau beban bunganya langsung di akhir periode, ya udahlah langsung aja, nggak langsung aja diselesaikan dengan bank. Itu sih ya kalau saya masih pendapat saya sih masih seperti itu ya. Tapi ya nggak apa-apa, silakan aja. Intinya ini kan porsi dari full bunganya itu tidak masuk dalam
nilai dari aset maupun utang leasingnya, gitu aja ya intinya. Ya, silakan bisa dilanjut Andi. Baik Ibu, terima kasih. Oke, lanjut ke poin nomor 6, yaitu koreksi atas pencatatan PPNBM dan beban lainnya yang dikapitalisasi sebagai aset tetap. Nah, terkait ini bisa kita lihat di halaman 163 poin C, peralatan kantor. Di situ perusahaan atau PT Sugus mencatat peralatan kantor 96.600.000, kemudian ada PPN masukan 9,66 dan juga ada pajak dibayar di muka 2,415 dan beban lainnya 9,890 di kreditnya Bank Lopo. Nah, terkait hal ini kita PPNBM atau beban lainnya yang dicatat oleh PT Sugus itu kan berasal dari PPNBM dan beban lainnya. Nah, lagi-lagi sama PPNBM itu kan tidak bisa dikreditkan dan juga terkait juga dengan perolehan, dan oleh karena itu kita bisa aja atau diperbolehkan aja untuk mengkapitalisasinya sebagai aset tetap, yaitu peralatan kantor tadi. Dan juga tadi ada beban lainnya juga yang bisa kita asumsikan bahwa ini beban terkait perolehan juga sebesar 5.060.000, sehingga PPNBM sebesar 4,830 ditambah dengan 5.060 itu 9.890 beban lain-lainnya yang akan kita debitkan ke peralatan kantor. Jadi untuk koreksi nomor 6 seperti ini. Lanjut ke nomor 7, yaitu koreksi pencatatan penjualan komputer awareness. Nah, terkait komputer awareness ini masih sama di halaman 163 juga, di paragraf di terakhir, di paragraf bawah. Di situ ada dijual satu unit komputer awareness dengan harganya 3,5 dan dijual dengan harga jual 3,5 yang diperoleh pada tanggal 1 Mei 2016 dengan harga 3 juta yang dibukukan oleh PT Sugus sebagai berikut. Jadi dia mendebit Bank Lopo sebesar 3,5, kemudian dikreditnya ada peralatan kantor sebesar 1 juta, dikreditnya lagi ada laba atas penjualan aset tetap 2,5 juta. Nah, di sini bisa kita lihat perhitungannya bahwa harga perolehan komputer lama itu sebesar 3 juta. Kemudian dilakukanlah penyusutan selama 2,8 tahun. Jadi nilai buku pada saat ingin dilakukan penjualan itu sebenarnya 1,4 si peralatan kantor ini atau komputer awareness-nya. Nah, dijual dengan harga 3,5 juta dengan nilai buku tadi 1,4, sehingga laba yang diakui atau laba yang didapatkan itu sebesar 2,1 juta. Tapi tadi kita lihat bahwa si PT Sugus dia mencatat labanya itu sebesar 2,5. Jadi harus kita kurangkan laba tersebut di debit. Labanya itu sebesar 400.000, 2,5 dikurangin 2,1. Nah, lagi-lagi PT Sugus ini tidak menjurnal aset lamanya atau menolkan aset lamanya, yaitu peralatan kantor sebesar harga perolehannya tadi 2 juta dan juga akumulasi penyusutannya. Yang terkait peralatan kantor ini sebenarnya dia sudah menjurnal, cuman kurang. Dia hanya menjurnal sebesar 1 juta, padahal harga perolehannya itu 3 juta. Jadi kita perlu menambahkan atau mengkreditnya sebesar 2 juta lagi. Jadi seperti itu untuk usulan koreksi jurnalnya di poin nomor 7. Kemudian di nomor 8 di sini ada koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan aset tetap sewa pembiayaan. Nah, jadi terkait tadi aset tetap sewa pembiayaannya itu kan awalnya 160 juta, tapi di 160 juta ini ada bunganya, jadi harus kita kurangkan dulu dengan porsi bunganya tadi 27.981.000. Kemudian kita bagi dengan masa manfaatnya 5 tahun, karena kan ini kendaraan, dan dikalikan lagi dengan 10/12, yaitu periode dari Maret sampai Desember. Itu kan terhitung 10 bulan, jadi 10/12, sehingga kita dapatkan di sini beban penyusutan terhadap akumulasi penyusutan aset tetap sewa pembiayaan sebesar Rp22.3.167. Dan yang terakhir di sini, setelah kita melakukan usulan koreksi terhadap semua aset tetap kecuali peralatan dan mesin yang tidak ada, di sini kita dapatkan akumulasi koreksi pencatatan depresiasi aset tetap tahun 2018. Jadi setelah kita hitung akumulasi penyusutannya di periode 18,
Jadi yang benarnya untuk bangunan dan prasarana itu akumulasi penyusutannya sebesar 80.250.000. Sedangkan di buku besarnya terdapat di halaman 161, dia PT Sugus mencatat penyusutannya itu di tahun 2018 sebesar 147.500.000. Dan oleh karena itu berarti kelebihan nih akumulasi penyusutannya. Harus kita kurangkan dengan mendebit akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana 147.500.000 dikurangi dengan 80 juta. Sehingga dapat sini 60.250.000. Kemudian untuk kendaraan bermotor, kita dapatkan akumulasi penyusutan yang di periode 2018 itu sebesar 132.055.800. Dan tapi di PT Sugus dia mencatat akumulasinya sebesar 300.237.400, sehingga harus kita kurangkan lagi dengan menselisihkannya, dapatlah di debit di sini 168.181.600. Dan yang ini rincian perhitungannya ada? Rincian perhitungannya seperti ini sih Bu, rumus. Nggak dibuatkan tabel ya? Iya Bu. Intinya kalau mungkin coba dijelaskan dari rumusnya tuh, pertama bangunan dan prasarana artinya kan tadi berkurang pajak ya, PBB, kemudian nambah apa gitu ya? Tadi ada pengurangan dari PBB-nya sebesar 100 juta dan juga ada penambahan dari PPN-nya itu sebesar 30 juta. Jadi di sini yang saldo awalnya itu kan 1,3 miliar, kita bagi dengan 20 atau masa manfaatnya, lalu kita tambahkan lagi karena ini kan dia periodenya beda ya, maksudnya nggak full setahun, jadi kita harus pisahkan penambahannya. Yang tadi penambahannya berapa? Penambahannya ada 160 juta dikurangin dengan penyesuaiannya, yang di atas tadi baru dibagi dengan masa manfaatnya dikali 2/12, sehingga dapat 80.250.000. H8 itu apa ya? I5, H8 coba. itu ini Bu, bangunan dan prasarana. Oh ya, oke. I5-nya. Oh, itu yang tadi pajak ya? Iya. Pajak sama yang PPN dibangun sendiri ya? Berarti 160 tambah yang 2 poin itu ya? Oke. Iya. Ya. Terus yang bermotor? Kendaraan, kayaknya. iya Bu, ada banyak. Kendaraan bermotor kita mulai dari saldo awalnya dulu, di buku besarnya itu ada 550.279.000. Nah tadi kan kalau nggak salah kendaraan bermotor itu ada yang dijual tuh, ada yang ditukar. Jadi kita harus kurangkan dulu dengan aset penukarannya, yaitu ada di I15. I15 itu ini 80 juta, baru kita bagikan dengan masa manfaatnya sebesar 5 tahun. Dapatlah hasilnya. Kemudian selanjutnya untuk yang berikutnya ada ini apa namanya, unit truk Mitsubishi 240.629.900 itu kita tambahkan dengan yang tadi yang kita dapatkan, yang kita perolehkan, karena kan si PT Sugus tadi kurang catat, jadi kita harus menambahkannya sehingga kendaraan bermotor Colt Mitsubishi yang baru ini saldonya itu sebesar 300 juta. Nah, itu lagi-lagi kita bagikan dengan 5, kemudian kita kali dengan periodenya 6/12, karena Mitsubishi ini diperoleh pada akhir Juni. Jadi Juli ke Desember itu 6 bulan, 6/12. Kemudian yang terakhir ini ditambah 80 jutanya lagi, karena yang 80 juta ini kan kita kurangin di awal yang pertukaran ini, sedangkan sebenarnya 80 juta ini udah dikepakai sebagian, tapi nggak 1 tahun full, yaitu selama 6 bulan juga, karena kan dia ditukar. Jadi 80 juta dibagi 5 dikali 6/12, sehingga kita dapatkan di sini akumulasi penyusunannya 132.055.800. Gitu Ibu. Iya, lebih bagusnya kalau di tabel ya. Pas Iya, lagi, saya mikir ketika kalau ujian gitu juga kayaknya akan lebih aman gitu ya, kalau cuman memang makan waktu sih. Lebih aman kalian kalau mau ditinggal dulu ngerjain yang soal lain, tapi terus balik lagi ke situ, kalau dengan tabelnya udah kelihatan ya penambahan, pengurangan. Sebenarnya kan dia kayak di indeks yang berapa tuh ya? Yang J atau yang JJ kayaknya ya. Jadi ada berapa saldo awal, saldo penambahan dan pengurangan
sehingga nanti kira-kira saldonya jadi berapa ya. Ya, nggak apa-apa, silakan dilanjut. Udah ya berarti ya, untuk jurnal-jurnalnya udah semua. Jurnal koreksi, tapi kalau yang reklas tadi udah masuk sini juga ya, reklas dari, oh belum ya, belum dibahas ya, yang N1 sama satunya lagi apa, M3 belum ya? Belum Bu, nanti. Iya. Oke, ya baik, terima kasih Andi. Ini dari kelompok lain kalau ada komentar dulu terkait jurnal-jurnal koreksiannya, khusus di luar yang mungkin nanti ada yang mereklasifikasi dari aset apa hutang jangka panjang menjadi hutang jangka pendek, itu ini masih di luar itu ya. Ini masih terkait apa kondisi-kondisi yang ada di buku 1 gitu, merespon dari kondisi-kondisi yang dijelaskan di buku 1. Coba kelompok 2 gimana? Kelompok 2 sudah sama atau ada pendapat lain? Izin Bu, untuk kelompok 2 yang akumulasi penyusutan itu udah sih Bu. Kirain mau bilang ada yang beda. Udah. Oh, khususnya yang nomor 9. Oke, baik. Kemudian kelompok 4. Nanda. Ada Nanda? Ada Bu. Sudah sama? Atau ada pendapat lain? Jurnal-jurnalnya? Sudah sama. Dengan... Baik. Oke ya, saya rasa nggak ada kesulitan ya, tinggal tingkat ketelitiannya aja karena ini ya kadang kelewat karena banyak itemnya ya yang perlu di kayak mobil aja tadi ada dua masalah, yang satu dia leasing, kemudian yang satu lagi ada trade gitu ya, seperti itu. Baik, kayaknya sudah sama ya dari kelompok lain. Bisa dilanjut ke presenter berikutnya, siapa? Schedule J-nya perlu dijelaskan atau nggak usah? Ini udah tinggal memposting aja ya. Iya, Bu. Cuman kan ini ya itu tadi ya muncul akun yang aset tetap sewa pembiayaan sebenarnya dari template-nya juga udah muncul ya. Artinya nih bisa tapi kalian semua udah aware kan ya, ada yang direklas menjadi aset tetap ini. Kayaknya sih bisa lanjut. Kemudian kalau yang untuk mana sih yang sebenarnya itu kita membukukan yang kira-kira di klien, cara membukukan klien, indeks JJ ya. Ya mungkin bisa indeks JJ ini Awang ya yang mengerjakan. Baik, silakan Mas Awang. Ya, terima kasih Mas Andi. Kita lanjutkan ke indeks JJ ya. Di sini kita intinya itu menghitung saldo akhir aset tetap milik PT Sukus di tahun 2018. Ini berdasarkan dari catatan pembukuan milik PT Sukus. Itu datanya kita bisa lihat di buku besar, buku 1, halaman 160 hingga dan 161. Ya, mungkin saya mau ini sedikit. Kalau kemarin di UTS kan juga keluar ya, di mana kalian harus membuat satu ya semacam kertas kerja, tapi sebenarnya kertas kerja itu tuh seperti mendokumentasikan atau mentrasir lagi klien tuh nyatatnya seperti apa gitu ya. Nah itu saya sebenarnya menurut saya kalau untuk ujian ya sebenarnya harusnya kan langsung aja apa yang mau dikoreksi oleh auditor gitu ya. Tapi ternyata di latihan di modul ini juga ini sebenarnya catatannya klien ya. Kalian udah dapet saldo-saldo akhirnya sudah dari trial balance atau dari buku-buku besar yang ada ya. Kalau buku besar juga historis in out-nya juga ada. Nah, ini seakan-akan kalian ini sebelum kalian melakukan koreksi harusnya kan gitu ya. Harusnya urutannya sih seperti itu. Jadi harusnya ini dulu nih, pahami dulu oh klien dia mendokumentasikannya sih seperti ini. Nah, setelah itu barulah auditor akan beranjak ke yang tadi ya jurnal-jurnal koreksi J tadi yang disampaikan oleh Andi, baru setelah itu koreksiannya akan dituangkan di indeks J ya. Jadi ini memang seharusnya di awal dulu tadi, tapi nggak apa-apa. Tapi ya tidak menutup
meskipun ya saya sih sebenarnya kurang setuju kalau yang seperti ini masuk ke ujian ya, tapi di UTS kemarin ternyata muncul, artinya ya harus siap-siap mindsetnya jangan terbolak-balik gitu ya. Jadi kalau seperti ini berarti ini seperti kalian mendokumentasikan apa yang didokumentasikan oleh klien dulu gitu. Baru setelah itu, setelah melihat semua keterangan yang ada, informasi yang dikumpulkan, bagaimana menurut auditor, judgement-nya auditor, tadi ya koreksi-koreksi yang sudah kalian lakukan. Setelah itu baru diposting lagi di indeks yang J. Jadi gitu ya, jadi mudah-mudahan tidak bingung lagi nanti ketika misalkan di UTS keluar hal yang sama gitu, diminta dulu untuk mengcapture apa sih yang sudah didokumentasikan oleh klien. Ya, silakan Awang. Ya, terima kasih ya Bu. Kita mulai dari aset tanah dulu. Untuk harga perolehan saldo di tahun 2017 itu sebesar 2 miliar. Kemudian hingga sepanjang tahun 2018 itu tidak ada penambahan atau pengurangan harga perolehan. Sedangkan untuk penyusutan, karena ini tanah jadi tidak dilakukan penyusutan ya, sehingga kita kosongkan saja untuk akumulasi penyusutan. Untuk nilai saldonya sehingga jadinya tetap menjadi 2 miliar. Kemudian lanjut ke aset bangunan dan prasarana. Di tahun 2017 itu nilai harga perolehan sebesar 1.350.000.000 rupiah. Kemudian mengalami penambahan di sisi debit itu sebesar 1.600.000.000. Itu bisa dilihat di buku besar ya, di halaman 160, bahwa terdapat 1,5 miliar itu dari reklas bangunan dalam pelaksanaan, dan 100 jutanya itu berasal dari pajak PBB yang itu di reklas ke bangunan prasarana. Nah, tadi dikoreksi di indeks J. Kemudian untuk akumulasi penyusutan di tahun 2017 saldonya sebesar 135 juta, kemudian mengalami penambahan sebesar 147.500.000, sehingga saldo akumulasi penyusutan sebesar 282.500.000. Nah, untuk menghitung nilai saldo ini kita tinggal mengurangkan dari saldo harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, sehingga didapatkan sebesar 2.667.500.000. Kemudian untuk aset mesin dan peralatan. Nah, untuk mesin dan peralatan ini tidak disediakan buku besar ya, di halaman 160 dan 161. Nah, untuk saldonya ini kita bisa lihat di neraca saldo di buku 1 halaman 15. Nah, di situ kita akan tahu bahwa saldo di tahun 2017 itu sebesar 420 juta. Nah, di tahun 2018 itu saldonya naik menjadi 820 juta. Sehingga terjadi kenaikan sebesar 400 juta. Kemudian untuk akumulasi penyusutan juga sama, kita bisa lihat di neraca saldo, itu saldo di tahun 2017 sebesar 84 juta, dan di tahun 2018 naik sebesar 146 juta, sehingga mengalami kenaikan sebesar 62 juta. Untuk menghitung nilai saldo sama caranya, sehingga didapatkan sebesar 674 juta. Untuk aset kendaraan bermotor, kita tahu dari buku besar halaman 161 itu 2017 sebesar 550.279 dan mengalami kenaikan sebesar 400.629.000. Itu didapat dari penambahan 2 unit mobil sebesar 160 juta dan 3 unit truk sebesar 240.629.000. Sehingga total saldo harga perolehan 2018 tentang kendaraan motor itu sebesar 950.908.000. Untuk akumulasi penyusutan saldo di tahun 2017 sebesar 220 juta sekian. Kemudian mengalami penambahan sebesar 300.237.400 dan saldo di tahun 2018 sebesar 520.349.000. Untuk nilai saldo di akhir tahun 2018 itu sebesar 430.559.000. Untuk aset yang terakhir yaitu peralatan kantor. Untuk di tahun 2017 saldo
yang kita miliki itu sebesar 83.391.000. Kemudian mengalami penambahan di sisi debit yaitu sebesar 106.450.000, itu berasal dari 10 unit penambahan 10 unit komputer dan 1 unit perangkas. 10 unit komputer itu berharga 96.600.000 dan 1 unit perangkas itu 9.850.000. Kemudian di sisi kredit itu ada 1 juta, itu berasal dari 2 unit komputer Windows. Kemudian sehingga saldo dari harga perolehan di tahun 2018 sebesar 188.881.000. Untuk akumulasi penyusutan, saldo di tahun 2017 sebesar 33.356.400 dan mengalami penambahan sebesar 54.454.400. Sehingga saldo di tahun 2018 sebesar 87.810.800. Untuk nilai saldonya sendiri tinggal kita kurangkan, sehingga kita mendapatkan angka 101.070.200. Untuk totalnya kita tinggal jumlahkan secara vertikal ya. Ya, untuk indeks JJ mungkin hanya seperti itu. Bisa dilanjutkan ke koreksi M3. Ya, silakan dilanjut aja. Ya, selanjutnya mengenai indeks M3, terlebih dahulu dari koreksi M3. Di sini yang pertama kita mengkoreksi untuk reklasifikasi utang sewa pembiayaan jangka panjang PT Ciptaning ke utang sewa pembiayaan jangka pendek, yaitu di jurnal dengan utang sewa pembiayaan jangka panjang pada utang sewa pembiayaan jangka pendek itu sebesar 20.480.000 didapat dari sisa masa manfaat dikali angsuran pokok sewa pembiayaan, yaitu 8 bulan dikali 2.560.000. Nah, itu didapat dari keterangan buku 1 halaman 164 di bagian D, utang sewa pembiayaan. Lalu selanjutnya yaitu koreksi untuk mencatat beban bunga sewa pembiayaan jangka pendek PT Ciptaning, yaitu beban bunga atau utang sewa pembiayaan jangka panjang itu maksudnya pada utang lain-lain atau utang bunga sewa pembiayaan jangka pendek sebesar 3.520.000 didapat dari 440.000 dikali 8 bulan, yaitu angsuran bunga dikali sisa masa manfaat. Kesimpulan yang kami dapat dari koreksi M3 ini, utang sewa jangka pendek disajikan secara wajar dan bebas dari kesalahan material. Next, di indeks M3-nya. Ya, jadi yang direklasifikasi tadi yaitu utang dari PT Ciptaning sebesar 20.480.000, di mana saldo per kliennya tidak ada ya. Jadi ditambah dari utang saldo per klien tidak ada. Saldo per kliennya tidak ada, Bu, menurut ini indeks M3-nya. Yang untuk utang sewa jangka pendeknya ya. Saldo per klien bukannya udah muncul ya di trial balance-nya klien juga ya? 2480 itu. Kalau saya ambil dari indeks M3 dari buku 2 itu belum ada, Bu. Oh, itu jangka pendek ya ini ya. Oke. Yang ada dia di jangka panjang dulu ya, ininya ya. Ya, Bu. Kalau di jangka panjang ada. Ya. Silakan lanjut. Ya, itu aja dari indeks M3. Ini kan yang di reklas Ciptaning aja ya. Yang maju gimana maju? Ya, jadi saya juga sebenarnya bingung di Maju itu, Bu. Di PT Maju itu. Jadi kalau
menurut beberapa referensi itu ada yang mencatatnya di bagian 12 bulannya itu, ada yang tidak mencatat dan ada yang mencatat hanya PT Ciptaning aja. Nah, berhubung di rekan saya di N1 ini tidak mencatat apa namanya, yang PT majunya, yang dari, kalau PT majunya dicatat kan harusnya apa namanya, utang sewa pembiayaan jangka panjangnya kan berkurang. Tapi menurut rekan saya di indeks N1 itu tidak ada pencatatan atas PT maju gitu, Bu. Jadi saya hanya mencatat di apa namanya, PT Ciptaningnya aja gitu. Ya, oke. Kasih Noval. Jadi kalau yang maksudnya sebenarnya kan harusnya alasannya berlaku untuk kedua ini ya, apa sih saya kalau yang memberikan leasing tuh apa? Ya si ininya lah ya, kedua perusahaan ini kan. Sebenarnya yang biasanya ya pengklasifikasian dia jangka pendek, jangka panjang. Kalau pendek itu ya yang akan selesai dalam 12 bulan biasanya gitu ya. Dalam 12 bulan ke depan gitu ya. Nah, itu yang dianggap jangka pendek. Nah, artinya sebenarnya kalau patokannya atas satu tadi yang saya referensi, harusnya kan itu bisa berlaku kepada dua-duanya sekalian ya, nggak cuma salah satu perusahaan aja. Tadi kalau yang Ciptaning di reklas menjadi jangka pendek karena alasannya apa tuh tadi berarti? Masih kurang dari 1 tahun, Bu. Kurang dari setahun. Oh, dia tinggal kurang dari setahun. Kalau yang maju karena dia masih 16 bulan lagi, seluruh porsi 16 bulannya itu ya semuanya masih bisa dianggap jangka panjang gitu ya. Ya. Atau satunya lagi kan katanya tadi ada beberapa referensi, satunya lagi apakah porsi yang 12 bulan dari 16 bulannya si PT Maju bisa digeser ke jangka pendek, baru sisanya itu yang tetap ada di jangka panjang gitu ya, berarti ya. Ya, ada Bu. 2 pilihan ya. Ya. Oke, kalau dari share-sharean di grup dosen sih yang saya dapat ya, ini yang pokoknya yang untuk porsi 12 bulan ke depan itu direklas menjadi jangka pendek gitu ya. Seperti itu. Jadi mau dia maju ataupun yang Ciptaning ya dua-duanya porsi sampai dengan 12 bulan ke depan itu digeser ke menjadi yang bagian untuk jangka pendek. Seperti itu sih ya. Berarti yang PT Maju itu juga di reklas menjadi jangka pendek berarti ya, yang bagian 12 bulannya. Ya, karena ya itu makanya ketika ya dia ngacunya pada aturan itu tadi kalau di bawah 12, yang bagian yang di bawah 12 bulan gitu. Sebenarnya ini juga berlaku kalau kalau yang saya tahu ya, misalnya di perbendaharaan di kantor gitu ya, kan kita tiap tahun itu, tapi untuk piutang sih, tapi kan bisa juga analoginya ya, dengan hutang juga. Jadi untuk piutang-piutang yang memang porsi dia untuk 12 bulan ke depan itu ya kita reklas menjadi jangka pendek gitu. Tidak harus bahwa misalnya dia tinggal 8 bulan lagi. Sisanya dia tuh bukan dari sisa masanya ini yang kurang dari 12 bulan, tidak seperti itu, tapi dari keseluruhan si akun itu untuk bagian dia yang memang kurang dari sampai dengan 12 bulan itu yang digeser menjadi pendek gitu ya. Kalau di perbendaharaan ketika kita mencatat piutang pajak atau piutang bea masuk ya, saya juga seperti itu sih. Ya, jadi sementara ini ada kalau dari yang di-share sih bagian yang sampai dengan 12 bulan itu digeser ke jangka pendek. Tidak perlu berpatokan pada sisanya dia yang kurang dari 12 bulan, nggak gitu ya. Jadi saran saya ya di reklas menjadi jangka pendek saja gitu. Nggak apa-apa, silakan dilanjut dulu. Berarti kalau ini tadi asumsinya yang kurang dari 12 bulan aja yang dijadikan pendek gitu ya. Silakan mau lanjut atau gimana?
ke yang N. Ya Bu, bisa dilanjutkan. Oh, atau ini Bu, ini saya udah apa namanya mengkoreksi jadi yang PT Maju juga di jurnal juga. Sebenarnya udah punya 2 versi ya gitu ya. Ya, jadi apa namanya, yang pertama itu koreksi untuk reklasifikasi utang sewa pembiayaan jangka panjang PT Maju ke utang sewa pembiayaan jangka pendek itu sebesar 12 bulan dikali 4 juta. 4 juta itu pokok sewa pembiayaannya. Dan untuk bunganya ini 1.165.875 dikali 12 bulan ini maksudnya. Gitu. Jadi 13.990.500. Lanjut di indeks M3. Nah, ini juga ada kesalahan ini di apa, kreditnya harusnya 48 juta ini. Andi, Ya, itu mah bunganya yang tadi kamu hitung ya. ya. Iya, iya. Tapi yang untuk bunga sebenarnya kan nggak masuk di sini ya. Pare di sini nggak masuk ya. Di sini cuma ngomongin utangnya aja kan ya. Ya, nggak masuk, Bu. Oke. Ya, silakan. N1 siapa? Terakhir kayaknya ya. Aulia ya? Iya, Bu. Silakan. Yang pertama ini ada catatan pemeriksaan. Jadi sudah dilakukan pemeriksaan secara detail mengenai kebenaran skedulnya. Itu ada beberapa usulan, beberapa koreksi, itu sama seperti AM3 tadi. Yang pertama yaitu reklasifikasi utang sewa pembiayaan utang jangka panjang PT Ciptaning ke jangka pendek. Itu jurnalnya utang sewa jangka panjang terhadap utang sewa jangka pendek sebesar 20.480.000. Lalu yang selanjutnya ini yang B. Yang kedua ini sebenarnya jurnalnya sama kayak jurnal di J. Nomor 5. Yang dimana itu ada utang sewa pembiayaan jangka panjang. Lalu ada bunga juga terhadap aset tetap sewa pembiayaan. Jadi kayak apa yang dimana tadi bunganya itu termasuk dalam aset tetap ya. Jadi ini ada pembebanan bunga juga, lalu ada koreksi terhadap utang sewa jangka panjang, lalu juga ada aset tetap sewa pembiayaan. Utang sewa jangka panjangnya sebesar 18.654.000, lalu beban bunganya 9.327.000, lalu aset tetap sewa pembiayaan 27.981.000. Nah, terus kalau berdasarkan M3-nya, kalau misalnya PT Majunya juga direklas, jadi harusnya ada jurnal yang sama seperti di M3, yaitu ada utang sewa jangka panjang PT Maju sebesar 48 juta dan di kreditnya utang sewa pembiayaan jangka pendek sebesar 48 juta. Nah, dia untuk schedule-nya yang pertama itu ada PT Ciptaning yang per kliennya itu pertama 20.480.000, lalu di debit 20.480.000, lalu per auditnya habis. Untuk PT Maju ini harusnya ada tambahan di debit 48 juta, berarti coba aja langsung di input. Berarti ini tadi yang angka 18.654 itu pembayaran bunga dianggap mengurangin porsi dari, nah ini balik lagi, ini kan ngomongin porsi dari utangnya ya, bukan bunga atas utang gitu. Saya makanya ketika dikoreksi J tadi kan, kalau saya lebih ke porsi bunganya kan yang dikeluarkan ya, yang total 27.981 itu kan, sehingga nilai ini kan lagi ngomongin akun utang
jangka panjang ya? Iya, Bu. Iya nggak sih? Ini utang jangka panjang betul ya? Betul, Bu, utang Ya, sewa ya. jangka panjang. Nah, oke, jadi dari porsi utang jangka panjang itu yang 100% nilai bunganya si PT Maju yang 27,9 juta itu kan keluar. Nah, kalau di sini hanya 18 karena tadi jurnal yang dikoreksi J yang awal itu nggak tahu katanya dijadiin satu gitu ya. Tapi itu balik lagi menurut saya kan terpisah ya. Kita kan niatnya memisahkan antara beban bunga atas si hutang dengan nilai dari hutangnya sendiri. Jadi kalau nilai hutang jangka panjangnya sendiri kan ada porsi bunga yang 27,9 itu yang dikeluarkan dari sini. Nah, setelah itu kalau saya sih sampai situ sih. Kalau karena ini kita ngomonginnya akun hutang ya, hutang sewanya. Nah, untuk masalah yang beban bunga nih tadi, kalau saya kan kalau beban bunganya atas si hutang leasing itu, karena itu juga udah dibilang bukan bagian dari hutang ataupun aset gitu kan, jadi ketika keluar mau diakui ada, mau dibiayakan gitu ya beban bunga itu, ya langsung ke akun bank gitu ya. Jadi nggak ada ngutak-ngatik saldo dari si utangnya lagi gitu ya. Kalau dari saya sih. Kalau di sini kan seakan-akan akhirnya saldo utangnya cuman hanya berkurang sebesar 18 kan gitu ya. Padahal di awal kan niat mau mengeluarkan full porsi bunga yang 27,9 itu tadinya kan itu ya. Nah, apakah masih konsisten dengan tujuan awal atau gimana, silakan. Izin Bu, Ya. kalau misalnya sepemahaman saya itu kayaknya utang leasingnya itu udah di beban bunganya itu termasuk utang leasing, jadi kayak nggak ada beban bunga sehingga jadi utang leasingnya dibebankan lebih banyak, yang dimana harusnya ada akun beban bunga gitu, tapi pas jurnal pembayaran itu nggak ada beban bunga, termasuknya utang sewa jangka panjang. Jadi kalau di sini kayak itu kan kondisi yang terjadi gitu ya di awalnya itu kan maksudnya ya si klien itu pokoknya baik itu porsi hutang leasingnya sendiri dan plus porsi bunganya itu semua dia akui jadi satu kan gitu ya. Padahal ada porsi bunga yang 27,9. Nah, makanya tujuan awal itu kan tadi katanya kan porsi bunga ini tidak bisa diakui sebagai nilai dari keseluruhan hutang leasing gitu. Nilai hutangnya ya cukup berapa tuh tadi? Nilai utang realnya berapa gitu ya. Sedangkan yang bunga-bunganya itu nggak menjadi nilai hutang, tapi ya terpisah nanti jadi beban bunga sendiri kan gitu. Jadi yang mengurangi dari nilai hutang sewa jangka panjang itu 100% dari nilai bunga yang 27,9 gitu. Nanti untuk selanjutnya pembayaran bunga atas leasingnya ya dia bayarkan seperti rutin bayar beban, ya beban pada bank. Kalau ya saya tangkap sih gitu ya. Nah kalau ini artinya porsi hutangnya cuman berkurangnya justru lebih sedikit kan, cuman 18,6. Karena seakan-akan di dalam 27 itu udah dikurangin beban bunga. Kalau lebih gitu ya. Ya kalau dari saya sih masih nguranginnya tetap 27,9 ya untuk porsi hutang leasingnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, nanti saya coba samakan dulu ya dengan yang dari dosen lain seperti apa. Oke, jadi ini tinggal kurang kalau ada bagian dari PT Maju yang direklas ya, jadi jangka pendek ya. Yang ya mungkin bisa langsung di input aja biar sekalian lengkap. Berapa tadi? 48 ya? 48 juta. Yang 48, Dim.
di debit. Tambahin sama 18.654. Mungkin setelah ini untuk yang working paper A2, A3-nya mungkin itu kan jalan terus ya, dan hanya memposting dari indeks-indeks yang sudah dikerjakan sebelumnya. Mungkin itu bisa kita skip aja ya. Iya, Bu. Jadi terakhir selesai di N1 ini. Oke, silakan ada lagi? Ya, udah sih Bu, N1 itu aja. Oke, ya baik. Saya rasa kalau yang dari awal-awal tadi udah sama, kelompok-kelompok yang lain, ya kesininya kan tinggal ini aja ya, memposting saja ya. Atau tadi mungkin ada yang mau berpendapat reklas dari jangka panjang jadi jangka pendek. Silakan dari kelompok lain kalau mau ada pendapat dulu. Sepertinya tidak ada ya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3 ya. Sudah sangat detail sih menurut saya. Penjelasannya juga tadi di bagian koreksian juga sudah sangat jelas ya. Terima kasih. Mungkin bisa stop share.